Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wassalam ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan maupun kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan dan mendengarkan materi yang akan kami sampaikan. Sholawat beriringkan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang berlapaskan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar linguistik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Ainin Diusti SPDM Hum. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Naila Putri Salsabila, yang kedua Putri Salbivia Berpane, yang ketiga saya sendiri Rahmi Hamida, yang keempat Rizky Amanda. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai aliran linguistik struktural, teori, konsepnya, dan tokoh-tokohnya. Sejarah munculnya aliran tata bahasa tradisional. Tata bahasa tradisional dimulai dari zaman Yunani sampai dengan munculnya linguistik modern di sekitar akhir abad ke-19 dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap spekulasi, yaitu penyataan tentang bahasa tidak didasarkan pada data empiris tetapi pada datanya dari dongeng atau cerita. Yang kedua, tahap observasi dan klasifikasi, yaitu pengamatan dan penggolongan terhadap bahasa-bahasa yang diselidiki tetapi tidak sampai merumuskan teori. Yang ketiga, tahap perumusan teori. 1. Linguistik zaman Yunani. Studi bahasa pada zaman ini mempunyai sejarah yang panjang, kurang lebih dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi. Masalah pokok yang dihadapi oleh para linguis pada zaman ini adalah yang A. Pertentangan antara fisis dan nomos. B. Pertentangan antara analogi dan anomali. Kedua, kaum Alexandrian. Kaum ini menganut paham analogi dalam studi bahasa. Oleh karena itulah dari mereka kita mewarisi sebuah buku tata bahasa yang disebut Tata Bahasa Dionysius Text. Yang ketiga, zaman Romawi kuno. Aliran Faro dan Le Lingua Latina ini muncul pada zaman Romawi kuno. Dalam buku De Lingua, aliran ini memperdebatkan masalah anomali dan analogi seperti zaman Stoik di Yunani. Keempat, zaman pertengahan. Studi bahasa pada zaman di Eropa mendapat perhatian penuh, terutama oleh para filsuf skolastik, dan bahasa Latin mempunyai lingua franco karena dipakai sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Konsep hakikat ciri aliran tata bahasa tradisional. Yang pertama ada konsep tata bahasa tradisional. Tata bahasa tradisional adalah tata bahasa yang hanya mencontoh warisan tata bahasa barat dan mewarisi semua kaidah gramatikal tata bahasa Latin Yunani. Yang kedua, hakikat tata bahasa tradisional. Berdasarkan sejarah perkembangannya, linguistik dipenuhi oleh berbagai aliran, paham, dan pendekatan yang membingungkan setiap orang. 3. Ciri-ciri aliran tata bahasa tradisional. Yang pertama ada ciri-ciri aliran tradisional menurut kaum sofis. Mereka dikenal dalam studi bahasa antara lain karena mereka melakukan kerja secara empiris, mereka melakukan kerja secara pasti, mereka sangat mementingkan bidang retorika dalam studi bahasa, mereka membedakan tipe kalimat berdasarkan isi dan makna. Yang kedua, ciri-ciri aliran tradisional menurut Plato. Plato dikenal dalam studi bahasa antara lain karena dia memperdebatkan analogi dan anomali dalam bukunya Dialog. Yang kedua, dia menyodorkan batasan bahasa yang bunyinya kira-kira. Bahasa adalah pernyataan pikiran manusia dengan perantara onomata lemata. Yang ketiga, dialah orang yang pertama kali membedakan kata dan lema. Ciri-ciri yang ketiga adalah ciri-ciri aliran tradisional menurut Aristoteles. Aristoteles dikenal dalam studi bahasa antara lain karena menurutnya ada kelas kata berupa onomarema dan sindesmoi. Sindesmoi adalah kata yang lebih banyak bertugas dalam hubungan sintaksis. Jadi sindesmoi itu sama dengan kelas preposisi dan konjungsi yang dikenal sekarang ini.
Selanjutnya yaitu ciri-ciri aliran tradisional menurut kaum Stoik. Dalam studi bahasa, kaum Stoik terkenal karena mereka membedakan studi bahasa secara logika dan studi bahasa secara tata bahasa. Yang pertama, mereka menciptakan istilah-istilah khusus untuk studi bahasa. Yang kedua, mereka membedakan 3 komponen utama dalam studi bahasa, yaitu tanda, simbol sit-in, dan semainon. Yang kedua yaitu makna. Apa yang disebut makna? Semainonem atau lekton. Hal-hal di luar bahasa yakni benda atau situasi. Mereka membedakan legian, yaitu bunyi yang merupakan bagian dari fonologi tetapi tidak bermakna, dan proparen, yaitu ucapan bunyi yang mengandung makna. Mereka membagi jenis kata menjadi 4, yaitu kata benda, kata kerja, sundesmoi, dan artoron, yaitu kata-kata yang menyatakan jenis kelamin dan jumlah. Selanjutnya yaitu mereka membedakan adanya kata kerja komplit dan kata kerja tak komplit, serta kata kerja aktif dan pasif. Dari penjelasan di atas tampak bahwa yang telah dihasilkan oleh kaum Stoik jauh lebih daripada yang dihasilkan oleh atau pada masa Aristoteles. Selanjutnya yaitu ciri-ciri aliran tradisional menurut kaum Alexandria. Kaum ini menganut paham analogi dalam studi bahasa. Oleh karena itulah dari mereka kita mewarisi sebuah buku tata bahasa yang disebut Tata Bahasa Dionysius Tax. Selanjutnya yaitu tokoh yang terlibat. Tokoh-tokoh yang terlibat, yang pertama tokoh-tokoh linguistik tradisional pada zaman Yunani. Tokoh-tokoh aliran tradisional pada zaman Yunani kaum Sofis muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi. Antara Plato dari 429 sampai 3475 Masehi dan Aristoteles dari 3384 sampai 3225 Masehi, lain Protagoras dan Georgias Dias. Kaum Stoik berkembang pada permulaan abad ke-4. Antara lain Panini Sarjana dari India pada tahun 400 sebelum Masehi dan Leonard Bloomfield dari tahun 1887 sampai 1949 dari Amerika. Yang kedua, tokoh-tokoh aliran tradisional pada kaum Alexandrian. Yang ketiga, tokoh-tokoh aliran tradisional pada zaman Romawi kuno antara lain Varro de Linua dari 116 sampai 27 sebelum Masehi dan Chrysia Institutionis Grammaticae. Selanjutnya tokoh-tokoh aliran tradisional zaman pertengahan di Eropa antara lain Petrus Gitanus dari tahun 1276 sampai 1277. Selanjutnya itu tokoh-tokoh aliran tradisional di Indonesia seperti Sultan Takdir, Al-Syahbana. Keunggulan dan kelemahan aliran tradisional. 1. Kelebihan aliran tradisional. Teori tradisional lebih tahan lama karena pola pikir aliran ini bertolak pada filsafat. Aliran ini berkiblat pada bahasa tulis baku, maka keteraturan penggunaan bahasa bagi penganutnya amat dibanggakan. Aliran tradisional menjadikan penganutnya memiliki pengetahuan tata bahasa yang cukup tinggi. Aliran ini memberikan kontribusi terhadap penegakan prinsip yang benar adalah benar, walaupun tidak umum, dan yang salah adalah salah. Kekurangan aliran tradisional ataupun kelemahannya. Teori tradisional belum dapat membedakan bahasa ujaran dan tulisan. Teori ini dapat pernah memberikan contoh yang dianalisis, kemudian disimpulkan atau memahami istilah dengan definisi dan menghafal. Siswa pandai teori dan menghafal tapi tidak mahir berbicara dalam kehidupan masyarakat. Objek kajian huruf, kata, kalimat hanya sampai pada kalimat, sehingga tidak memungkinkan menyentuh aspek komunikatif. Pengerian bahasa hanya berdasarkan pada bahasa tulis baku, padahal ini hanya sebagian dari ragam bahasa. Contoh analisis kalimat berdasarkan aliran tata bahasa tradisional. 1. Analisis kalimat menurut Plato. Contohnya, adik menendang bola. Pada kata adik onoma, menendang rema dan bola onoma. 2. Ibu memasak sayur. Pada kata ibu onoma, pada kata memasak rema, dan pada kata sayur onoma. 2. Analisis kalimat menurut Aristoteles. 1. Nabila meresum materi untuk ujian. Pada kata Nabila onoma, meresum rema, materi onoma untuk sedesmoi dan ujian onoma. Kedua, kami mengerjakan tugas linguistik.
pada kata kami onomah, pada kata mengerjakan rema, dan pada kata tugas onomah, dan linguistik onomah.